Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tepat pada saat ini, terdengar suara klik ringan. Han Li mengangkat alisnya. Dia melihat bahwa urat di dahi boneka emas itu menonjol, dan fitur wajahnya dipelintir hingga berubah bentuk. Bahunya jelas sudah ambruk, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya seputih salju tiba-tiba melonjak ke langit dari haluan kapal, langsung bergegas ke langit di atas ngarai, dan menghilang ke langit malam. Bintang-bintang di langit malam menyilaukan, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terkulai seperti tali pancing. Mereka terhubung dengan layar cahaya kapal terbang, dan gaya tarik yang kuat lahir dari dalam. Kapal terbang Star Falcon bergetar hebat, dan momentum ke bawahnya benar-benar berhenti. Kemudian, perlahan naik ke langit. Setelah naik sekitar 2 atau 300 kaki, gaya tarik bintang-bintang tampaknya telah mencapai ujungnya, dan menemui jalan buntu dengan kekuatan robekan jurang di bawah. Kapal terbang Star Falcon tidak lagi naik turun. Sebaliknya, ia perlahan maju ke depan dengan mengepakkan sayapnya. Keempat boneka emas di bawah kapal terbang itu tampaknya telah kehabisan tenaga. Inti binatang di tubuhnya meredup, dan jatuh satu demi satu. Kedua boneka di sebelah kiri jatuh ke dalam angin sedingin es, dan langsung membeku menjadi patung es. Kedua boneka di sebelah kanan melebur menjadi cairan merah keemasan dalam api merah, lalu jatuh ke dalam pusaran hitam di bawah satu persatu, menghilang tanpa jejak. Kapal terbang Star Falcon mengandalkan kekuatan bintang-bintang di langit untuk melewati mata badai dengan aman, dan tiba di sisi lain badai. Dengan pengalaman sebelumnya, kapal terbang jauh lebih stabil saat memasuki badai kali ini. Bahkan setelah seluruh kapal memasuki badai, tidak ada getaran atau penyimpangan yang jelas. Selama mereka menyerbu ke depan seperti ini, mereka akan mampu mencapai benua yang memancarkan cahaya putih di sisi lain. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Kapal terbang itu baru saja maju untuk jarak pendek ketika fluktuasi spasial yang keras tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika Han Li mendongak, dia melihat celah spasial yang hancur. Itu benar-benar tercampur dalam badai, dan tidak tertiup angin. Sisi kiri kapal terbang mereka bergerak ke arah itu. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, Nyonya Liu Hua juga memperhatikan situasinya, dan dia buru-buru mengendalikan kapal terbang untuk mengubah arah. Tetapi tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Diiringi raungan yang menyayat hati, kekuatan yang luar biasa tiba-tiba datang dari belakang. Seluruh kapal terbang Star Falcon tampaknya telah mengalami pukulan berat, dan bergetar hebat. Seluruh penghalang cahaya bintang hampir runtuh, dan kecepatan kapal berlipat ganda saat melaju ke depan, menyebabkan celah spasial yang padat menjadi tidak dapat dihindari. Saat kapal terbang itu bergetar hebat, Han Li sudah berdiri dari kursinya. Dengan satu tangan mencengkeram sisi perahu dengan erat, dia menggunakan tangan lainnya untuk menopang Gu Qianxun, yang telah terjatuh, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Di udara, kepala yang tampak ganas muncul. Itu berbentuk seperti naga banjir, tapi ada paku di kepalanya. Matanya hitam pekat, seperti kehampaan yang kacau, menyebabkan orang menggigil ketakutan. Di bawah kepala ada tubuh seperti ular yang sangat tebal, tertutup sisik berbentuk belah ketupat yang menonjol. Tubuhnya memiliki panjang ratusan meter, berputar dan menggeliat saat terbentang dari pusaran hitam di jurang. Kekuatan hisap pusaran itu tidak terbatas, tetapi makhluk aneh yang tampak seperti naga banjir itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tubuhnya bergetar, dan sekali lagi menyerang kapal terbang Star Falcon. Oh tidak, Han Li berteriak. Detik berikutnya, kapal terbang Star Falcon mengalami pukulan berat lainnya, dan penghalang cahaya bintang yang menyelimutinya bergetar hebat, dan hampir runtuh. Jeritan bisa terdengar terus-menerus dari kapal terbang.
Semua orang sangat takut dengan monster yang tiba-tiba muncul ini. Pada saat ini, teriakan datang dari haluan kapal, "Kalian kendalikan kapal terbang dengan tenang. Rekan Sasin dan aku akan menangani monster ini." Begitu suara itu jatuh, kedua sosok di haluan kapal tiba-tiba kabur, lalu menghilang. Hampir bersamaan, sosok Ge dan Sasin muncul di belakang kapal terbang Star Falcon. "Beraninya kau, makhluk jahat. Mati!" Ge meraung. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya berputar, dan lengannya melambai dalam beberapa gerakan aneh. Tapi saat gerakannya berubah, lubang yang dalam di tubuhnya menyala satu demi satu, dan aura aneh yang samar-samar terlihat mulai muncul dari tubuhnya. Gerakan tinju sedikit berbeda. Gerakan Ge lambat, tapi pakaiannya berkibar tanpa angin. Saat Sasin melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkedut. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya, dan kemudian dia dengan santai mengayunkannya. Cahaya hitam keluar dari lengan bajunya, dan itu berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan yang menabrak binatang itu. Saat bola hitam terbang di udara, bagian dalamnya berdering tanpa henti, seolah-olah ada mekanisme yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dengan gila-gilaan. Tidak lama kemudian, retakan mulai muncul di permukaan bola, dan cahaya hitam keluar dari dalam. Boneka aneh yang tingginya hampir 1000 kaki, menyerupai kera raksasa, tetapi dengan 2 kepala dan 4 tangan, muncul dari dalam. Begitu boneka kera raksasa itu muncul, ia tercabik-cabik oleh gaya isap dari pusaran di bawah, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Namun, kera raksasa itu mengulurkan tangan dari belakang punggungnya, dan telapak tangannya benar-benar terpisah dari pergelangan tangannya. Rantai hitam tebal terhubung dengannya, dan itu terbang keluar dengan suara, "Hualala," melilit duri tajam di kepala binatang naga jahat itu. Dengan daya ungkit ini, lengan kera raksasa itu ditarik, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba melompat, langsung melewati kepala naga jahat itu. Kedua kakinya menginjaknya, dan itu benar-benar menabrak kepala naga jahat dengan kekuatan gunung Tai. 3 lengannya yang tersisa memegang batang besi tebal yang berbentuk seperti pilar raksasa pada saat yang sama, dan menghantam kepala naga jahat itu. Kedua kekuatan itu bergabung bersama, dan kekuatannya sangat besar. Naga jahat itu dihancurkan oleh kekuatan besar ini, dan tubuhnya tiba-tiba membungkuk. Pada saat ini, titik akupuntur yang dalam di seluruh tubuh Ekai menyala dengan padat, dan titik akupuntur yang dalam di tinjunya tampak meluap dengan cahaya bintang, menyelubungi lengannya dengan lapisan kabut seperti asap, yang dihiasi dengan bintik-bintik cahaya, seperti kabut yang luas. Dia mengumpulkan kekuatannya, dan semua momentum tubuhnya memadat di lengannya, dan dia meninju. Waktu pukulan ini benar-benar bertepatan dengan saat kepala naga jahat itu menunduk. Ketika semua cahaya bintang di tinju menyatu dan meledak, itu seperti langit berbintang yang meledak, dari mana kekuatan melahap yang mengerikan keluar, menghancurkan void di depannya lapis demi lapis, seolah-olah lubang hitam telah robek dari void, dan langsung menyelimuti kepala naga itu. Ketika cahaya bintang menghilang, lubang hitam segera menghilang, dan kepala naga jahat itu tertelan, hanya menyisakan sebagian tubuh ular sanca bersisik, masih meronta dan berputar, dan bagian tubuh yang patah berlumuran darah, dan itu adalah kotor. Semua ini sepertinya memakan waktu lama, namun kenyataannya, hanya butuh belasan nafas. Pada saat yang sama, kapal terbang Star Falcon, yang hampir lepas kendali, telah menabrak celah spasial di depannya. Mata Nyonya Liu Hua terbuka lebar, dan urat di dahinya menonjol. Dia menekankan tangannya ke tanah kapal terbang di depannya, dan lingkaran cahaya putih mengelilingi telapak tangannya. Tubuhnya miring ke kanan dengan sekuat tenaga, tetapi meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa memutar badan kapal, dan tidak dapat sepenuhnya mengeluarkannya dari bahaya. Haluan kapal terbang Star Falcon tiba-tiba miring ke samping,
dan hampir tidak bisa menghindari celah spasial, tetapi sisi kapal tidak bisa menghindari dan menabraknya. Sayap kiri kapal terbang adalah yang pertama menabrak celah spasial, dan langsung terkoyak, berubah menjadi pecahan kacau yang tersapu ke dalam celah. Kapal besar itu langsung kehilangan keseimbangan, dan malah mulai miring ke kanan. Tidak baik, Qianxun, Nyonya Liu Hua tiba-tiba tersadar, dan dia berteriak ketakutan. Dia segera menarik tangannya, dan melepaskan kapal terbang itu, ingin bergegas ke sisi pelabuhan. Namun, itu sudah terlambat. Han Li dan Gu Qianxun, yang berada di tengah sisi pelabuhan, telah dibawa oleh kapal terbang yang lepas kendali, dan mereka langsung menabrak celah spasial. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis ini, mata Han Li berkilat, dan dia berteriak keras. Tinju kanannya telah ditarik kembali ke pinggangnya, dan saat dia tiba-tiba mengangkatnya, suara berderak terdengar di lengannya. Titik akupunturnya yang dalam menyala satu demi satu, dan lapisan cahaya bintang yang kabur segera menyelimutinya. Penampilannya sebenarnya agak mirip dengan Ah-ge. Namun, itu hanya mirip, dan perbedaan aura antara keduanya terlalu besar. Meski begitu, kepalan tangan Han Li tidak memiliki sedikit pun keraguan. Bintik-bintik cahaya bintang berkumpul di ujung tinjunya, dan berubah menjadi bayangan putih yang sangat besar. Itu membawa serangkaian bayangan buram yang terus-menerus, lalu menghantam celah spasial. Bayangan tinju putih itu tiba-tiba meledak di celah spasial, dan aura yang sangat kuat keluar darinya, menyapu ke segala arah. Kapal terbang Star Falcon didorong oleh gaya ini, dan lambung kapal sedikit bergeser ke kanan. Han Li mengambil kesempatan ini, dan titik akupuntur yang dalam di kakinya menyala. Sosoknya kabur, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Gu Qianxun. Dengan satu tangan memegang pinggangnya, sosoknya kembali bersinar, dan dia muncul di dekat haluan kapal. Serangkaian suara pecah bisa terdengar. Pada akhirnya, kapal terbang Star Falcon masih tidak dapat sepenuhnya menghindari celah spasial. Namun, karena serangan Han Li, Star Falcon Flying Ship tidak langsung menabrak celah spasial. Sebaliknya, itu hanya melewatinya, dan hanya sebagian lambung yang robek, tetapi kerusakannya tidak dapat dianggap serius. Melihat Han Li dan Gu Qianxun telah kembali dengan selamat, Nyonya Liu Hua akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, Ge dan Gu Qianxun juga melintas dan kembali ke haluan kapal. Benda apa barusan itu? Nyonya Liu Hua bertanya dengan sedikit rasa takut. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya itu adalah Scarlet Beast yang unik di Black Abyss. Kekuatannya tidak banyak, tapi hampir menyebabkan kehancuran kapal dan nyawa kita. Ge menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Untungnya, kita sudah lolos dari bahaya. Selanjutnya, kita hanya perlu bergegas dalam semburan energi, dan kita akan bisa mencapai sisi lain. Sasin mengerutkan kening dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi beberapa orang berubah pada saat bersamaan, dan mereka semua melihat ke arah yang berbeda. Mereka hanya melihat deru angin di sekitar mereka, disertai raungan binatang buas. Satu demi satu, kepala binatang aneh muncul dari sekitarnya, dan mereka benar-benar langsung mengepung kapal terbang Star Falcon. Dan kepala binatang aneh ini, tanpa kecuali, semuanya berbentuk kepala naga. Kepala mereka dipenuhi duri tajam, dan mereka terlihat persis sama dengan yang telah dibunuh Tuan Kota Ge. Kami membunuh 1 dan 8 lainnya datang. Apakah ini tidak ada habisnya? Beraninya kau menghalangi jalan kami. Sepertinya kau lelah hidup. Dengan 2 gubernur kota, Osa dan Xin di sini, kami akan membunuh semua yang datang. Tunggu, kenapa benda ini terlihat begitu familiar bagiku? Orang-orang di perahu cepat melihat ke 8 kepala raksasa yang tiba-tiba muncul. Mereka masih shock ketika melihatnya. Gubernur kota Osa, haruskah kita
Dengan penghancuran binatang bersisik yang menggelegar oleh Osasin dan Egi, orang-orang tidak panik. Beberapa dari mereka bahkan melihat ke arah Osasin dan menunggu isyarat darinya. Namun, baik Osasin maupun Egi tidak mengatakan apapun. Sepertinya mereka tidak berencana untuk menyerang. Di bawah mereka berdua, Chen Yang dan 3 gubernur kota lainnya, serta Zuoge dan yang lainnya di bawah Sasin, sedang menunggu dengan siaga. Mereka terus melirik kepala ganas di sekitarnya. Ketika Han Li melihat ini, murid-muridnya tanpa sadar berkontraksi, dan perasaan firasat buruk muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, kepala lain muncul dari belakang kapal terbang dengan raungan. Namun, kepala ini jauh lebih kecil dari yang lain. Itu ditutupi lapisan putih seolah-olah baru saja tumbuh. Ada juga tanda merah tua yang jelas di bawah lehernya. Itu yang dipenggal oleh Osasin sebelumnya. Oh tidak, ini adalah naga 9 Ki. Osasin tiba-tiba menyadari dan berteriak kaget. Ekspresi Han Li berubah saat mendengar itu. Dia sudah lama mendengar tentang ketenaran naga 9 Ki. Namun, sebagian besar adalah legenda yang sekedar isu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Menurut legenda, makhluk ini bertubuh seperti gajah raksasa dan berleher seperti ular sanca, memiliki 9 kepala dan mulut yang bisa melahap apa saja. Itu ganas secara alami. Jika seseorang ingin membunuhnya, ia harus memenggal ke-9 kepala sekaligus. Jika tidak, kepala akan terus tumbuh kembali. Dikatakan bahwa ia hanya memiliki 1 mulut di antara 9 kepalanya. Sebaliknya, dikatakan bahwa ada mulut besar di punggungnya yang bisa melahap apapun. Itu sedikit mirip dengan Little White, si Pixiu. Pada saat ini, 9 kepala naga banjir 9 Ki terangkat pada saat yang sama dan menghantam kapal terbang Star Falcon dari segala arah. Untuk sesaat, 9 kepala menutupi langit, dan raungan naik dan turun. Bahkan cahaya bintang yang jatuh dari langit terhalang. Kapal terbang Star Falcon segera bergetar, dan penghalang cahaya bintang yang menyelimutinya mulai menipis. Sudah berakhir, Feng Wuchen menatap langit dan bergumam. Ekspresi orang-orang lainnya semakin tidak sedap dipandang daripada yang terakhir. Pada saat ini, mereka kurang lebih memikirkan hal yang sama. Secara alami, RG dan Sasin tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Mereka saling memandang dan menginjak kapal terbang pada saat bersamaan. Sosoknya melonjak dan bergegas menuju naga raksasa berkepala 9. Kekosongan bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Kerudung hitam di wajah Sasin berkibar tertiup angin kencang. Wajah yang terungkap secara samar sangat cantik, tetapi ekspresinya serius dan matanya seperti air. Dengan lambaian tangannya, 2 bola terbang bersamaan, 1 di kiri dan 1 di kanan. Salah satu bola bersinar dengan pancaran seputih salju. Di bawah gelombang cahaya bintang yang intens, sesosok besar setinggi ratusan kaki muncul dari sana. Sosok itu mengenakan mahkota ungu emas dengan 8 harta di kepalanya dan mengenakan baju besi skala emas 5 warna. Itu memiliki wajah yang marah, dan tubuhnya sepertinya terbuat dari tembaga dan besi. Lapisan cahaya metalik terpantul dari tubuhnya. Setelah harta King Kong muncul, ia menjangkau dan meraih kekosongan. Bola lainnya juga bersinar dengan pancaran seputih salju. Itu berputar dan berubah menjadi payung besar mengkilap yang mendarat di tangannya. Meski Han Li berada di kapal terbang, dia masih bisa merasakan aura besar yang berasal dari harta karun King Kong. Itu memberi kesan bahwa itu tidak lebih lemah dari RG, membuatnya terkejut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan matanya. Dia melihat Sasin memutar tubuhnya di udara. Dia menjentikkan jarinya ke dalam kekosongan, dan King Kong meraih gagang payung dengan 1 tangan dan mendorongnya ke atas. Pancaran seputih salju dari payung meledak, berubah menjadi kanopi yang sangat besar yang menghalangi langit. Permukaan payung itu tampak dicat dengan ribuan bintang. Cahaya bintang mengalir di dalamnya, seperti pantulan Bima Sakti.
Semua bintang di payung itu seolah terhubung dengan bintang di langit malam. Mereka meminjam kekuatan cahaya bintang yang tak ada habisnya dari mereka dan menghadapi 9 kepala naga jahat. Boom, boom, boom. Serangkaian pukulan berat jatuh di permukaan payung bintang seperti badai. Sinar putih payung itu bergetar, dan pola bintang di atasnya menghilang seperti asap. Mata harta karun King Kong terfokus. Wajahnya terdistorsi oleh kekuatan besar, tapi dia tetap tidak melepaskan dan bertahan. Rekan Sasin, biarkan aku. RG juga menyusul. Lubang misterius di tubuhnya menyala, dan tubuhnya tampak ditutupi lapisan cahaya bintang yang buram. Dia meninju ujung pegangan payung. Pada saat ini, ada kejadian tak terduga di bawah. Di pusaran hitam, kabut berjatuhan dengan keras, dan tubuh naga Jiuki melayang. Punggungnya sangat lebar sehingga hampir memenuhi seluruh mata badai. Tubuhnya ditutupi sisik padat berbentuk berlian, dan ada tanda vertikal dangkal di punggungnya. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Itu masih datang. Wajah Nyonya Liu Hua muram saat dia bergumam. Ayah, ini, Gu Qiansun mengerutkan kening dan bertanya. Apapun yang terjadi nanti, jangan tinggalkan sisiku. Nyonya Liu Hua tidak menjawab. Dia berbalik untuk menatapnya dan memperingatkannya dengan serius. Sebelum Gu Qiansun bisa menjawab, raungan keras datang dari bawah. Deru ini seperti letusan gunung berapi, memekakkan telinga semua orang dan membuat mereka pusing. Di bawah seni pemurnian roh, jiwa Han Li hanya bergetar sedikit sebelum menjadi stabil. Ketika dia melihat yang lain, dia menyadari bahwa selain Nyonya Liu Hua, semua orang bergoyang dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Nyonya Liu Hua menekan bahu Gu Qiansun untuk membantunya menstabilkan jiwanya. Dia memandang Han Li dengan ekspresi kaget dan tidak bisa menahan pujian, jiwamu sebenarnya sangat stabil. Senior, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, Han Li berkata dengan santai sambil melihat haluan kapal. Dia melihat si Chuan Kong dan wanita berpakaian hitam berlutut di tanah, dan situasi mereka hanya sedikit lebih baik dari yang lain. Saat dia hendak maju untuk memeriksa, dia merasakan tanah di bawah kakinya tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya jatuh tak terkendali. Kapal terbang Star Falcon benar-benar kehilangan kendali, dan juga jatuh dengan cepat. Di belakang naga Jiuki, sudah ada mulut berdarah besar yang bisa melahap langit. Cahaya hitam melonjak di dalamnya saat menunggu semua mangsanya jatuh ke dalamnya. Dalam keputusasaannya, titik akupuntur yang dalam di kakinya menyala, dan cahaya bintang muncul dari telapak kakinya. Serangkaian dentuman terdengar saat dia meminjam kekuatan ledakan untuk terbang beberapa kaki ke atas, tapi dia segera terseret oleh gaya sobek di bawah. Teriakan alarm terdengar di sekitarnya, dan itu benar-benar berantakan. Semua orang berusaha melarikan diri, tetapi tidak berhasil. RG dan Sasin, yang berada di atas, juga memperhatikan perubahan di bawah, dan mereka ingin kembali membantu, tetapi sudah terlambat. Serangkaian ledakan terdengar saat ekor kapal terbang Star Falcon jatuh ke mulut besar di belakang naga Jiuki, dan itu langsung dihancurkan oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak, teriakan putus asa terdengar di sekitarnya. Alis Han Li berkerut erat, tapi hatinya sangat tenang. Dia mengobrak-abrik pakaiannya dan mengeluarkan jimat giok berbentuk daun. Memegangnya di tangannya, dia melihat sekeliling untuk menemukan si Chuan Kong dan wanita berpakaian hitam itu. Jimat giok tidak lain adalah simbol yang diberikan pangeran ketiga, si Pokong, kepadanya sebelum mereka memasuki alam spasial Karma Mulet. Selama dia memiliki item ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membawa mereka berdua kembali ke alam iblis. Namun, dia tidak dapat menemukan si Chuan Kong. Sebaliknya, dia menemukan bahwa Taois Xie berada lebih dari 1000 kaki jauhnya. Rekan Taois Xie, cepat datang padaku. Han Li mentransmisikan suaranya dalam transmisi suara panik saat mulut 9 Kiwim semakin dekat.
Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apakah Xie mengikutinya atau tidak. Tepat pada saat ini, tatapannya berbalik, dan dia kebetulan melihat wanita berbaju hitam dari kota boneka tidak jauh di belakangnya. Jadi dia buru-buru mengaktifkan teknik melonjak langit putih, dan kakinya menginjak berulang kali di udara saat dia menahan kekuatan hisap dan menyerbu ke arahnya. 100 kaki, 20 kaki, 100 kaki. Semakin dekat mereka berdua, semakin kuat hati Han Li. Violet Spirit, itu kamu bukan. Saat tangan Han Li hendak memegang lengan wanita berpakaian hitam itu, suara Nyonya Liu Hua tiba-tiba terdengar di benaknya. Bocah kecil Li, pergilah ke celah spasial terbesar nanti. Jangan mati. Hati Han Li tersentak kaget saat dia tiba-tiba berbalik. 1000 kaki di bawah, Nyonya Liu Hua berdiri di luar mulut naga Jiuqi. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah piringan putih seukuran telapak tangan ditembakkan sebelum meledak di tengah mulut naga Jiuqi. Bum bum bum, serangkaian ledakan yang sangat keras terdengar. Tiba-tiba, suara retakan datang dari mulut naga banjir 9 ki. Seluruh ruang hancur seperti cermin, dan retakan spasial yang besar muncul dari dalam, memanjang ke segala arah. Semburan kekuatan sobek yang sangat kuat meletus dari celah spasial yang baru terbentuk, dan banyak orang dari kedua kota bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum terseret ke dalamnya. Mereka yang beruntung bisa jatuh ke celah spasial dalam keadaan utuh, tetapi mereka yang tidak beruntung langsung tercabik-cabik. Hati Han Li tersentak kaget saat dia melompat ke depan untuk meraih wanita berpakaian hitam itu. Tapi celah spasial kebetulan muncul tepat di depan mereka berdua, menabrak Han Li dan menelannya. Saat Han Li memasuki ruang gelap yang tak tertandingi itu, dia segera merasakan semburan kekuatan sobek yang sangat kuat menyapu ke arahnya dari segala arah, membuatnya merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Semua suara memudar sedikit demi sedikit, dan semua lampu padam dalam sekejap. Han Li merasakan sakit kepala saat kesadarannya perlahan kabur. Hal terakhir yang muncul di benaknya adalah sosok wanita berbaju hitam. Tapi wajah bercadar, tampaknya perlahan menyatu dengan roh ungu sedikit demi sedikit.